didik adalah proses yang dilakukan peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal. Kenapa sih harus ada pengelolaan peserta didik? Karena untuk mengelola aspek-aspek seperti kehadiran, disiplin, dan lain-lain. Lalu, tujuannya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, memastikan keamanan dan kesejahteraan peserta didik, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru dan siswa adalah satu variabel utama dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa adanya guru atau siswa, maka kegiatan pembelajaran tidak dapat dilakukan. Maka dari itu, model pendekatan pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada model tradisional atau model konvensional, yang dimana model ini dilakukan secara sehari-hari dalam kegiatan pembelajaran yang bersifat umum, yang menyesuaikan dengan sifat dan karakteristik dari pelajaran yang diajarkan. Yang kedua, ada model pembelajaran humanistik, yaitu model yang mengutamakan siswa untuk menjadi dirinya sendiri dan penentu arah hidupnya sendiri, yang dimana siswa sebagai subjek utamanya. Yang ketiga, ada kontraktiftik. Kontraktiftik adalah model pembelajaran yang mengutamakan siswa untuk mengumpulkan informasi yang secara detail dan kompleks. Yang keempat, ada model pembelajaran kolaboratif. Kolaboratif yang dimana siswa dituntut untuk meningkatkan sifat kinerja kelompok dan membuat kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Pengelolaan pendidikan memiliki banyak fungsi, termasuk mengembangkan kurikulum, menentukan strategi pembelajaran, mengevaluasi kemajuan siswa, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Peran krusial guru dalam mengelola kelas termasuk menciptakan iklim belajar yang aman dan mendukung, mengelola perilaku siswa, menyampaikan materi pelajaran dengan cara yang menarik, serta memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa secara individu. Jika seorang guru gagal dalam pengelolaan kelas, dapat terjadi gangguan dalam proses pembelajaran, penurunan motivasi siswa, meningkatnya ketegangan di antara siswa, serta kurangnya pencapaian akademik yang merupakan tujuan dari pembelajaran tersebut itu sendiri. Jadi itulah yang terjadi jika seorang guru gagal dalam pengelolaan kelas. Bahwa di dalam tahapan-tahapan pengelolaan pendidikan terdapat 8 unsur atau 8 tahapan yang dimulai dari analisis kebutuhan peserta didik. Ini itu dilakukan analisis secara menyeluruh melalui evaluasi daripada kemampuan akademik, minat daripada siswa, dan latar belakang sosial ekonomik daripada siswa itu sendiri. Selanjutnya ada rekrutmen peserta didik yang sering kita kenal dengan proses PPDB, yang dimana ini merupakan proses rekrutmen yang bisa dimulai dari open house, pameran pendidikan, sosialisasi di media sosial. Dan selanjutnya adalah tahap seleksi peserta didik yang dimana biasanya melibatkan tes akademik, penilaian minat dan bakat, dan serta pertimbangan terhadap kebutuhan khusus daripada siswa itu tersendiri. Selanjutnya ada tahap orientasi, di mana ini adalah tahap pengenalan melalui ekstrakurikuler, kultur daripada sekolah, dan siswa baru, pengenalan siswa baru antara guru dan senior-seniornya. Selanjutnya adalah penempatan peserta didik, ada juga pembinaan dan pengembangan siswa melalui program-program pembiasaan, dan ada juga pencatatan dan pelaporan yang ini merupakan hal yang penting, di mana ini sebagai bentuk laporan kepada orang tua daripada murid itu tersendiri yang dilakukan oleh pihak sekolah. Dan yang terakhir adalah kelulusan dan alumni, yang dimana sekolah yang baik, pengelolaan sekolah yang baik itu adalah pengelolaan yang bisa membuat asosiasi dan bisa mengarahkan daripada siswa tersebut mau belajar kemana, mau melanjutkan kemana, apakah ke jenjang karir, apakah ke jenjang pendidikan yang lebih lanjut, dan lain sebagainya. Sebagai contoh tindakan dalam pengelolaan pendidikan peserta didik,
Sebuah sekolah dapat mengimplementasikan program pembelajaran yang beragam dan inklusif untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa. Salah satunya dengan mengadakan pelatihan untuk guru tentang pendekatan pengajaran yang beragam dan strategi pembelajaran yang efektif. Sekolah dapat menyediakan akses yang adil dan setara terhadap sumber daya pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan teknologi informasi. Dengan mengambil langkah-langkah ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi mereka. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan peserta didik dengan keterlibatan aktif dalam aspek-aspek kehidupan di sekolah. Guru juga harus terlibat dalam program bimbingan dan penyuluhan untuk mendukung siswa menghadapi tantangan pribadi dan akademik. Dengan peranan ini, guru menjadi pilar utama dalam pembentukan dasar yang kokoh bagi pengembangan peserta didik. Pemilihan, pengembangan, pengukuran, evaluasi. Ya, mungkin itu adalah kata-kata yang sudah disebutkan sebelumnya dan ada di pertanyaan dalam benak kalian. Apa sih pemilihan? Pemilihan memilih program pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Untuk pengembangan itu membangun keterampilan, karakter, dan kompetensi peserta didik. Untuk pengukuran, mengukur hasil pengembangan dan kinerja peserta didik. Yang terakhir, evaluasi, mengetahui kemampuan, kebutuhan, dan keterampilan peserta didik. Pengelolaan peserta didik yang efektif berperan krusial dalam memastikan lingkungan belajar yang kondusif, memungkinkan siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka secara akademis dan sosial. Melalui pengelolaan yang baik, siswa dapat mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting, merasa lebih percaya diri dalam berpartisipasi, dan membangun kemandirian dalam pembelajaran mereka. Selain itu, pendekatan ini mengurangi perilaku disruptif di kelas, sehingga memperkuat efisiensi waktu dan sumber daya pendidikan. Lebih lanjut, pengelolaan peserta didik yang efektif mendukung kesejahteraan guru dengan mengurangi stres dan memfasilitasi pengajaran yang lebih efektif. Iklim sekolah yang positif tercipta dari lingkungan yang mendukung, yang pada gilirannya mempersiapkan siswa dengan baik untuk kesuksesan di masa depan. Keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan juga diperketat dengan memperdalam hubungan antara sekolah dan rumah dan memperkaya pengalaman pendidikan bagi siswa. Tujuan pendidikan adalah membantu seseorang untuk menjadi lebih seperti dirinya sendiri daripada menjadi lebih seperti orang lain. John Dewey. Terima kasih.